Sahabat XUDV yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah Allah berdaulat atas pandemi COVID-19? Apakah panggilan serta rencana Allah dalam hidup kita berubah? Pertanyaan ini sebenarnya muncul sebab beredarnya pandangan yang mendominir dunia kekristenan modern saat ini, yaitu pandangan deisme teopatik yang moralistik. Yaitu percaya begini, pertama Allah itu pencipta. Yang kedua, Allah itu menginginkan bersikap baik terhadap sesamanya dan bersikap adil seperti juga agama-agama yang lain. Yang ketiga, bahwa Allah akan melakukan apa saja demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Jadi fokus sentralnya adalah kebahagiaan manusia. Dan Allah akan membuat apa saja supaya manusia itu nyaman terhadap dirinya. Yang keempat, bahwa Allah tidak perlu terlibat secara pribadi di dalam kehidupan manusia, kecuali bila manusia itu sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan gambaran seperti ini sangat berbahaya karena ini bukan gambaran Alkitab tentang Allah yang ada di dalam firman-Nya. Nah, karena manusia sudah terbiasa dengan pandangan ini, ketika kondisi sekelilingnya tidak mendukung apa yang dikatakan, justru bukan kebaikan yang terjadi, malah justru kesulitan, kesukaran, penderitaan, maka muncullah pertanyaan atau meragukan akan keberadaan Allah. Sehingga akhirnya mereka menolak Tuhan. Untuk itu kita perlu membangun pandangan rohani yang benar. Konsep teologis yang benar. Karena sebenarnya ini adalah konsep paling dasar. Yaitu bicara mengenai providensia Allah. Kedaulatan Allah. Di mana artinya Allah tidak pernah melepaskan pandangannya sedikit pun terhadap perjalanan sejarah manusia. Ada 3 kebenaran dasar kalau kita berbicara mengenai providensia Allah. Yang pertama, Allah itu ada. God exists. Dia pencipta segala sesuatu. Dia kekal, dia maha suci, dia maha kuasa, dia maha tahu. Dan dia berkuasa mempertahankan serta mengendalikan semua ciptaannya. Kedaulatannya meluas sampai kepada hal yang kecil dan detail seperti virus, mikroba, dan bahkan apa yang sedang kita alami saat ini. Ini bagian dari kedaulatan Allah. Karena selama dia makhluk hidup itu diciptakan Tuhan. Kedua, bahwa adanya kejahatan sebagai akibat dosa. Jadi di sini, dosa itu didefinisikan sebagai pelanggaran atas semua kehendak Allah yang dinyatakan lewat firman-Nya, yang telah membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Dosa adalah penolakan manusia atas tatanan yang Allah telah tetapkan, yang semuanya baik adanya. Tetapi kemudian manusia menolak itu, sehingga menjadikan bumi yang kita hidupi sekarang ini adalah tempat yang jatuh, yang gagal, fana, yang berbahaya, penuh dengan kesia-siaan, bahkan kematian. Dan iblis sebagai penguasa daripada dunia yang berdosa ini telah menjadikan bumi ini sebagai tempat penderitaan. Dan akhirnya memanfaatkan semua ciptaan Allah yang semulanya baik untuk memanifestasikan kejahatannya, ya termasuk coronavirus. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah menetapkan kejahatan itu bagian dari proses kemuliaannya. Nah, ini mungkin yang banyak orang tidak pernah berpikir. Apakah Tuhan mengizinkan, menghendaki kejahatan ini beredar? Kita mesti luruskan dulu. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Karena dia tidak bisa. Tidak ada satupun unsur di dalam sifat Allah itu yang baik, yang kudus, yang transenden, yang kekal itu, yang benar itu bisa menciptakan kejahatan. Tidak bisa. Tetapi karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia telah hidup di dalam kejahatan, dia bisa memakai semua keberadaan manusia yang sedang berdosa ini untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaannya. Sehingga semua nanti berakhir kepada pujian dan pengagungan kepada Allah atas kemenangan Tuhan terhadap semua dosa dan keadaan yang buruk ini. Mari kita lihat satu prinsip dari peristiwa salib. Antara jam 12 ke jam 3 petang, ketika Yesus Kristus disalib, dikatakan bahwa kegelapan menutupi wilayah itu. Dan selama itu, Yesus tidak berucap satu patah kata pun.
selama 3 jam itu. Tidak ada. Dan dia diam di sana. Di dalam perjanjian lama, kegelapan yang menutupi sebuah wilayah itu memperlihatkan, menggambarkan penghakiman Allah sedang turun. Kita lihat contohnya tulah di Mesir, salah satunya adalah kegelapan. Dan hal yang sama, bahwa pada waktu Yesus sedang mengalami kegelapan itu, 3 jam itu, Yesus sedang menerima penghakiman Allah untuk semua manusia yang berdosa di muka bumi ini. Yang karena keberdosaannya tidak bisa masuk ke dalam surga dan harus pergi ke neraka. Kita lihat, tidak ada suara Tuhan, tidak ada penghiburan Allah. Malah di ujungnya dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Penghakiman Allah ini di saat yang bersamaan juga memperlihatkan kebenarannya, memperlihatkan kasihnya yang besar. Karena pada saat itu, Yesus Kristus mati, dan kemudian selesailah penghakiman Allah, dan Yesus menggantikan dengan kebenaran, dan hari ketiga dia bangkit. Dan di situ memperlihatkan kemuliaannya dan juga kebesarannya. Jadi sebenarnya Allah memegang sepenuhnya kendali terhadap keberadaan kejahatan di dalam dunia ini. Coba kita bayangkan bila Allah lepas kendali kepada keadaan dunia ini. Maka tidak ada pengharapan sama sekali di dunia ini untuk kita manusia. Kita pasti akan binasa. Ini ibarat dunia sekarang ini dalam keberdosaannya adalah seperti ini. Seorang tentara komando yang terlatih di dalam persenjataannya sedang memegang granat aktif yang pinnya sudah diangkat. Ini artinya kapan saja tangannya lepas maka granatnya akan meledak. Atau ketika dia lempar maka granat itu akan meledak dan membunuh orang yang ada atau sasaran berikutnya. Granat ini yang sedang terbuka ini adalah kejahatan, dosa yang menghancurkan manusia. Tetapi ada Allah yang memegang kendali ini. Dan dia tidak mengizinkan kita hancur binasa. Tetapi dia akan menyatakan kemuliaannya. Dan kebenaran yang hakiki adalah ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu termasuk yang jahat. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Mereka yang mengasihi Tuhan dan mereka yang terpanggil masuk dalam rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi apakah rencana Allah berubah selepas COVID-19? Jawabannya tidak sama sekali. Justru pandemik ini akan mempertajam panggilan kita. Akan membuat panggilan kita semakin mulia, semakin jelas. Dan apa yang akan dia lakukan? Pandemik ini pertama, mengembalikan kepada kita kemurnian motivasi kita melayani Tuhan. Kemurnian motivasi kita mengikut Tuhan. Kita akan hidup di dalam kerendahan hati, bahwa bukan dengan gagah perkasa kita, tapi oleh karena rencana dan juga kedaulatan Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan akan memurnikan metode kita, membersihkan, membuat apa yang tidak efektif, dan bahkan membuka pintu-pintu yang baru untuk membuat semakin efektif panggilan Allah dalam hidup kita. Sebagai contoh, ada 2 orang yang saya ketemu. Bahwa setelah COVID ini berjalan 2 bulan. Yang pertama, justru seseorang ini menemukan pemasukan keuangan yang baru. Yang kemudian membuat dia semakin efektif untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Karena selama ini dia berpikir mesti dengan cara tertentu yang konvensional untuk bisa membiayai pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan membuka pintu baru. Yang kedua, hal yang sama tentang keuangan. Seseorang yang pingin sekali untuk membantu para orang-orang yang prasejahtera, keluarga-keluarga yang menderita, terkena dampak karena COVID-19 ini. Lalu kemudian dia dengan kemampuan keuangannya, dia mengelola dan menghasilkan dalam bursa saham. Lalu kemudian keuntungannya disalurkan, yang dia sebut sebagai proyek saham, untuk membantu menolong orang-orang yang miskin. Sehingga tetap rencana Allah dalam hidupnya terjadi, bahwa dia ingin untuk membantu dan menolong orang yang kesusahan sebagai wujud kasih Kristus. Jadi saya percaya bahwa COVID-19 ini justru akan mempertajam panggilan kita, memurnikan motivasi kita, dan membuat metode-metode yang selama ini mungkin tidak bisa berhasil akan dipertajam, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita lebih besar, lebih hebat untuk kehormatan namanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur
untuk rencanamu yang tidak pernah gagal. Dan kami berdoa pada saat ini, biarlah kiranya Tuhan menuntun kami dan memberikan kepada kami keyakinan penuh bahwa Engkau tidak pernah gagal di dalam setiap rencanamu. Tetapi Engkau akan menggenapi semua yang Engkau katakan lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.